Kita lihat pembunuhan terjadi di mana-mana. Tidak mengatasnamakan agama memang, mengatasnamakan kerajaan, mengatasnamakan politik, mengatasnamakan ekonomi. Tetapi mereka kemudian mempraktekkan isi yang ada di dalam Bible mereka. Contoh, Ulangan 20 yang dipraktekkan Belanda masuk ke Indonesia. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima penawaran perdamaian dan dibuka pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, maka bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Ini yang dipraktekkan Belanda sampai ada sisa-sisanya Kristen di Indonesia. Jadi sekali lagi, agama Kristen itu berasal dari pembunuhan. Selamat siang, Hot. Ya, Siam, silakan. Ya. Tambah sedikit, Ahi. Silakan. Jadi ya, kalau saya lihat situasi dan kondisi pada saat itu, Yesus ini adalah gembel yang hidup di bawah tekanan penjajah. Boleh. Apakah ini hujatan? Tidak. Bentar, Bang. Dikit, Bang. Bentar, Bang. Izin menanggapi. Apakah saya menghujat? Tidak. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 8 ayat 20, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Jadi wajar Yesus itu tidak mengajarkan perang, tapi mengajarkan kasih. Gimana gembel mengajak perang? Perang itu butuh senjata, butuh tentara. Dia bukan pemimpin. Ya, jangankan jadi pemimpin, jadi RT aja nggak layak. Karena untuk bisa jadi RT dia harus punya tempat tinggal. Sementara kita lihat, ya pernyataan Yesus sendiri di dalam Matius 8 ayat 20, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Bahkan kalau kita lihat komentar dari Matthew Henry, di situ Yesus makannya itu dari belas kasihan orang. Dia hidup sangat melarat, makan dari numpang-numpang. Ya, tidak mungkin ada gembel mengajarkan perang karena perang butuh senjata. Bahkan Halo. Selamat siang, Hot. Boleh saya tanggapin perkataan ini? Boleh saya tanggapin? Enggak, makasih. Oke. Begini, saya sudah mengutip perkataan Tuhan Musa, Elohim Yahweh. 10 perintah Tuhan. Salah satu adalah jangan engkau membunuh. Si Juma mungkin mengutip perkataan. Lalu ribuan tahun kemudian Yesus lahir. Mengingatkan jangan engkau membunuh, jangan mengingatkan. Abad ke-7 datang agama Islam. Saya baca-baca. Itu yang saya temukan. Dan masalah menyesatkan begitu banyak. Jangan salahkan orang jika ada yang sesat, jika ada yang kafir. Karena di Al-Baqarah ayat 7. Yang menyesatkan itu adalah Allah. Saya baca-baca begitu banyak perkataan Allah di Al-Quran yang menyesatkan. Berbeda dengan kitab-kitab kami. Yesus memanggil domba-domba hilang. Marilah yang sesat, marilah kesinilah, datanglah kalian yang sesat. Jadi begitu cuma ya. Jangan berasumsi-asumsi. Saya bicara ayat dalil-dalil. Kalau saya beropini saya salah, ya. Kalau saya bilang bagaimana Anda bisa selamat, ya, Anda masih berselawat kepada Nabi, ya Allah, berikanlah kepada junjungan kami rahmat dan keselamatan. Itu artinya Anda masih memohon kepada Tuhan, ke Allah, agar kepada junjungan Anda diberikan rahmat dan keselamatan. Jadi saya tidak masuk kepada hal-hal demikian. Tetapi di room ini begitu gencarnya mengomentari teologi kekristenan dengan mempelesetkan. Saya mengatakan ini karena memang saya baca ya arti selawat Nabi. Saya artikan dulu di teks layar televisi yang dimunculkan itu. Artinya umat Islam masih memohon kepada Allah agar kepada junjungannya diberi rahmat dan keselamatan. Saya tidak mau mengomentari lebih jauh. Karena memang saya baca artinya itu. Karena memang umat Islam membacakan dalam bahasa Arab.
ya. Tapi saya cari artinya. Oh, ya Allah, berikanlah kepada junjungan kami rahmat dan keselamatan, ya. Oke. Jadi saya tidak begitu jauh, dan dikatakan Allah dan malaikat dan umat bersolawat. Kata solat dasarnya adalah doa dan pengharapan, doa yang dimohonkan. Itu kata dasar solat. Jadi kalau bersolawat, ternyata artinya bersolawat itu diartikan dalam bahasa artinya, ya Allah, berikanlah rahmat dan keselamat kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Kalau cuma tanpa ilmu, cuma modal congor kayak gini lah. Jadi gini, saudara Ando, gini, agamamu itu yang harus kau tanggapi itu pernyataan saya yang saya ulang-ulang. Kristen lahir dari hasil pembunuhan. Kenapa enggak menanggapi itu? Ketika Yesus mengajarkan jangan kau membunuh, artinya apa? Boleh enggak Yesus dibunuh? Enggak boleh. Ayo, Matius 19 itu kan Yesus berkata, jangan kau membunuh. Nah, selesaikan tugasmu. Boleh enggak Yesus dibunuh? Berdasarkan perintah Yesus, jangan kau membunuh. Boleh enggak Yesus dibunuh? Enggak boleh. Berarti ketika Yesus dibunuh melanggar firman Tuhan. Dengan demikian agama Kristen berdiri dari hasil pelanggaran terhadap firman Tuhan. Begitu Cak Ayu. Kamu bangga, jangan membunuh. Lah Yesus dibunuh. Tanpa dibunuh bisa nggak jadi Kristen? Nggak bisa. Dalil di dalam kitabmu jelas dikatakan kemudian. 1 Korintus 15 nomor 17, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh, agar dia mati dan bangkit agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Bah. Ayo, jadi agama Kristen itu hasil dari pembunuhan. Kok bicara kasih ente? Matius 19 ketika kemudian murid bertanya kepada Yesus, Yesus, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa jawaban Yesus? Jangan kau membunuh. Dengan kata lain, jangan kau menjadi pengikut agama Kristen. Paham sampai situ? Selesaikan itu dulu. Jangan Anda ngutik-ngutik terjemahan-terjemahan Al-Quran lagi. Itu ilmu hanya untuk orang berakal Al-Quran itu. Bukan untuk ente. Jadi sekali lagi saya katakan, tolong tanggapi. Agama Kristen itu adalah agama yang berdiri dari hasil pembunuhan. Tanpa pembunuhan, Yesus ditangkap, ditonjok, ditampar, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, baru lahir agama Kristen. Dari mana Kristen lahir? Ya dari pembunuhan, dari penganiayaan. Kepada siapa? Konon yang dianiaya dan dibunuh Tuhannya sendiri. Ini agama apa ini bunuh Tuhannya sendiri? Hah? Agama tuyul. Seburuk-buruknya agama dalam pandangan Anda terhadap agama di luar Kristen, agama Anda jauh lebih buruk. Kenapa? Karena berdiri di atas pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Kucuk. Silakan Anda tanggapi. Terima kasih. Saya ingin katakan kepada semua Juma, perintah itu jangan engkau membunuh. Oke. Mereka yang membunuh adalah mereka yang tidak taat kepada perintah. Dan itu perilaku iblis. Dan kami tidak tahu. Kehadiran Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya. Bahwa dia akan lahir dari perawan, bahwa dia akan ditombak. Silakan baca Yesaya kitab Mazmur. Dan makanya Yesus mengatakan penggenapan. Saya menggenapi apa yang sudah tertulis. Oke, itu soal pembunuhan. Ya, membunuh itu perilaku iblis. Maka mereka yang melakukan pembunuhan itu tentu yang tidak mengikuti ajaran. Nah, sekarang pertanyaan saya, Al-Baqarah 191 justru ada perintah, bunuhlah mereka di mana kau temukan, penggallah kepalanya, potonglah jari-jarinya, atau begitu banyak. Kedua, Anda tidak menjelaskan bahwa yang menyesatkan orang-orang yang tersesat juga ada. Allah telah menyesatkan
hatinya. Allah telah menutup hatinya. Bagaimana? Sementara di ajaran kami, marilah orang-orang yang tersesat. Udah, jangan diulang-ulang. Silakan Guru Nda. Mana? Oke. Ahi? Iya, Ya. suara saya kedengaran? 2 Tesalonika, Ahi, bawa Ahi. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai kemudian penyesatan-penyesatan seperti itu bertaburan di dalam Bible. Yesaya 63 nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat? Banyak dalil-dalilnya di dalam kitab yang Anda gunakan kemudian. Belum lagi yang disebutkan guru saya tadi. Itu jelas itu. Jadi itu bukan menjadi poin kebenarannya, bukan di situ. Yang Anda harus selesaikan. Ketika saya mengatakan bahwa agama Kristen berdiri di atas pembunuhan Tuhannya sendiri. Apa jawaban saudara? Yang membunuh itu adalah orang yang sesat. Berarti lebih parah lagi. Kenapa? Agama Kristen ada akibat daripada pekerjaan orang-orang sesat. Maka orang Kristen harus berterima kasih kepada orang sesat. Karena berkat mereka lah kemudian orang Kristen bisa punya agama, yaitu agama Kristen. Karena agama Kristen ini ada dikarenakan adanya pembunuhan. Tanpa pembunuhan orang-orang sesat, maka tidak ada agama Kristen. Oke. Oke, sekarang pertanyaan saya balik nanya kepada saudara. Orang yang membunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Saya ulang, kalau kami umat Islam memandangnya, mereka adalah penjahat. Makanya kami tidak imani pekerjaannya. Sekarang Kristen menjilat-jilat pembunuhan itu. Pertanyaan saya, apakah pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi orang Kristen? Silakan. Oke. Anda belum paham bahwa di kitab terdahulu sudah dulu ada nubuatan. Kita jujur ya, kita tentang kelahirannya, tentang apa yang dialami di dunia ini. Anda mengatakan tadi, Yesus berkuasa atas nyawa, mampu menghidupkan orang mati. Dan pada saat dia mau ditangkap, ada teman memotong lehernya pasukan Romawi. Yesus justru menyembuhkannya. Leher mana leher? Leher mana leher? Ya, Yang bener aja. Kalau Gimana ada leher? memotong kupingnya, kuping. Maaf, saya ralat. Kuping sama leher jangan disamain. Oke. Cuma kalau bicara awal mula pengajaran agama, tentu tidak setiap orang langsung bisa menerima. Cuma bisa bicara bagaimana penaklukan Mekah dan Madinah akibat penolakan dari masyarakat Quraisy. Dijawab dulu pertanyaannya Bang Yuma, Jadi, Pak. jangan membolak-balik ya. Ada setiap ajaran yang baru. Jawabannya apa? Jawaban dulu, Pak. Pertanyaan dulu dijawab baru panjang. Kenapa saya di-mute sih? Enggak jawab. Enggak Anda jawab, nggak menjawab. supaya bisa dibandingkan penaklukan Mekah Iya, dan sekarang Madinah. pertanyaannya kan jelas tuh. Saya kan mengatakan bahwa agama Anda itu berdiri di atas pembunuhan. Roma 14 nomor 9. Sama dulu. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh supaya menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi tujuan pembunuhan itu untuk menjadi Tuhannya orang Kristen. Jangan Anda tidak berterima kasih kepada pembunuh Yesus. Pembunuh Yesus itu pahlawan. Betul enggak? Sekarang saya sudah jelaskan nubuatan tentang Tidak apa ada yang dalam nubuatan, Yesus sudah tidak ada tertulis. nubuatan. Tidak Silahkan ada nubuatan baca, pembunuhan fairkan. terhadap Yesus. Enggak ada. Penyaliban. Nubuatan yang terjadi. Tangannya akan ditombak. Hei, saudara. Banyak sekali. Tidak ada, itu hanya cocokologi saja. Kalau Anda mengatakan itu adalah nubuatan, kenapa Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu disebabkan karena kau ingin membunuh aku? Berarti yang menubuatkan itu iblis. Masuk. Gitu. Anda mengatakan, Anda baca di kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Apa pula Mazmur, hubungannya ya. Kristen Sebelum dengan kitabnya agama orang Kristen- Yahudi? Hei saudara, tidak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi. Itu hanya pandai-pandaian kalian aja untuk menipu. Anda lihat bagaimana orang yang ingin membunuh Yesus pada saat dia datang di Yohanes 8. Apa kata Yesus? Kenapa kau ingin membunuhku? Karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Mana nubuatnya di situ mana? Kalau nubuatan itu ada untuk Yesus,
Berarti orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah pelaku firman. Karena mereka ingin menggenapi firman. Tapi apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa yang berfirman di Yesaya itu iblis gitu. Maksud saya begini, Bang Juma harus konsisten. Lah Kadang-kadang Anda yang harus konsisten. dulu, kadang-kadang Anda yang harus konsisten, bukan saya. Saya akan mengatakan, agama Kristen itu berdiri di atas pembunuhan. Anda ngelak, Anda mengatakan itu sudah dinubuatkan. Di mana dinubuatkan? Kenapa Boleh Yesus saya terangkan? menyangga kemudian? Kenapa Silakan. Yesus menyangga nubuatan itu? begitu saya terangkan masalah kitab Taurat, kitab Mas, Anda mengelak. Di sisi lain, Hei Anda memakai kitab Taurat, Anda nggak usah lari ke situ. Imam kepala Kayafas tidak pernah membawa-bawa kemudian Yesaya, Yeremia nggak ada pernah dibawa-bawa oleh imam kepala. Ayo, ketika Yesus mereka ingin bunuh, imam kepala kemudian bernubuat tahun itu juga dan berkata bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi. Kenapa Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi? Supaya Yesus bisa supaya Bani Israel bisa bebas dari perbudakan atau penekanan atau penguasaan dari Imperium Romawi. Itu jelas dalilnya. Yesus membantah. Ketika saudara mengatakan ada nubuatannya di dalam kitab Yesaya, Yesus sendiri yang membantah itu. Jadi jangan Anda ngarang-ngarang. Jadi kadang-kadang Bang Juma ini tidak konsisten. Ketika dia mengutip-ngutip kitab-kitab terdahulu Taurat, Mazmur, Anda ditanya belum jawab, woi. jangan di-mute dong. Saya nggak boleh bicara ya. Saya turun aja kalau begini. Ya. Jadi pembunuh Yesus itu pahlawan. Apapun Jadi pembunuh Yesus itu pahlawan. Parah kali Bang ini. Jadi pembunuh Yesus itu pahlawannya Kristen gitu. Pahlawannya Kristen. Anda mute terus gimana mau bicara saya? Saya tanya sekali lagi. Pembunuh Yesus itu pahlawannya Kristen. Anda yang membuat narasi seperti itu silahkan jawab sendiri. Lalu Di dalam kalau mereka tidak kekristenan, membunuh Yesus, tunggu dulu. sekarang saya tanya, kalau mereka tidak membunuh, dengar, kalau mereka apa tidak yang membunuh dialami di Yesus, dunia ini, makanya Yesus mengatakan saya menggenapi menggenapi. Sudah ada, silakan baca cuma. Anda sering Jadi, mengutip-ngutip, tunggu dulu. kalau tidak ada Mengutip-ngutip pembunuhan, yang bukan kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Yesaya, Anda sering, bahkan Yesaya ayat 5, akan datang lahir seorang Allah perkasa, Anda tarik menjadi nabi. Bohong lagi. Ada buktinya. Nggak ada akan datang di situ. Wah, bohong lagi kau ini. Ada buktinya. Bohong lagi. Nggak ada di situ dikatakan akan datang. Aduh, bohong kau. Bohong terus. Yang tertulis di situ, seorang anak telah lahir. Jadi harus Bohong Bukan terus. akan datang. Ada aja kau bohong lagi. Bohong terus. Pertanyaan saya, saudara agama Ando. Yahudi, agama Kristen Pertanyaan baru, saya, agama saudara Islam. Ando. Jadi saya tidak pelaku suka pembunuh. sebenarnya Dengar. ngoceh yang Pelaku- bukan ajarannya. Silakan Anda Pelaku pembunuh- siarkan ajaran agama Pelaku Anda. pembunuh Siarkan, Yesus itu tonjolkan pahlawan ayat-ayat atau kitab bukan suci bagi Anda. Kristen, Coach? Jangan berkhotbah menilai Enggak. Saya akan tetap berdiri paling depan, Lebih. membuka aib agamamu, bahwa agamamu itu Kalau adalah terlihat agama yang faktanya, dilahirkan dari perilaku hasil itulah pembunuhan. ukurannya. Dunia Tidak ini akan pernah damai. Anda bisa menghentikan saya. Saya Lihat di akan Timur paling Tengah sana. depan akan mengajarkan Bersama kepada seluruh kalian aja manusia, ribut. jangan menjadi Kristen, karena agama Sesama Kristen itu agama lain adalah ribut di agama situ. yang berdiri di Di Myanmar atas dengan- hasil pembunuhan terhadap Nabi Tuhan. Sayalah orangnya yang akan menghalangi kalian. Alah, Ngerti? berasumsi aja. Saya yang akan berdiri paling depan, akan menggaungkan agama Kristen itulah agama pembunuhan. Paham? Itu kan Apa? dunia bukan. ini dikuasai Itu umat fakta. Kristen. Itu Dia fakta. berkati kepintaran Itu teknologi, fakta. Mana ada termasuk diberkati? pesawat mengangkut Mana ada haji diberkati? kalian pakai. Tidak ada hubungannya dengan Amerika, Kristen, Inggris, pesawat. Jerman, Belanda Tidak ada hubungannya, nggak ada diberkati Kristen. Tuhan Sunat aja kagak. itu memberkati Makan babi kok diberkati. ya. Bagaimana mungkin Coba diberkati lihat orang ke negara pemakan Islam babi Timur diberkati? Tengah sana. Nyembah Remuk. setan kok diberkati? Dasar- Bagaimana mungkin? Tidak mungkin penyembah setan diberkati, nggak mungkin.
Lihat Kamu, diamlah kau kamu Juma. menerima Agama kemudian, aneh. hei, Mana Kalian kamu iman menerima termasuk kaum tumbal. Kamu Anda menerima tahu tumbal kan? Mana? yang ditumbalkan Itulah. Kau iblis panggilan di itu udah atas kau penuhin pohon. Juma. Kau panggilan itu. Kamu menerima tumbal dari iblis yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib. Itu persembahan setan. Alah, Ayo. Islam pun dari mana? Kau percaya dengan Makanya semua saya amat yang bertanya, saudara. menghayal. Saya bertanya kepada saudara, pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Jawab. Kau percaya? Islam itu ada. Jawab Dari aja. Muhammad. Saya Percaya bertanya. kau dengan si Muhammad itu Pembunuh, menghayal. pelaku Dari mana? Siapa pembunuhan yang terhadap dia Yesus? Ini nggak jelas nih si itu Nona ini. pahlawan Apa yang dibahas nggak atau kemana-mana dia. penjahat? Nah, ya, si Juma juga kemana-mana. Anda Saya pergi. bertanya masih di situ. Udah, Pembunuh kau Yesus, tanya aja. Islam pelaku kau itu dapat pembunuhan, dari mana? Dari si itu Muhammad. pahlawan Muhammad itu atau siapa yang penjahat? ngapain? Siapa Jawab. yang lihat? Tolong di mute Jawab. dong Nona dong. Nggak Jawab jelas dong. nih apa yang dibahas. Jawab dong. Siap. Oke, saya sudah Coba. begini Siap. ya. Anda tadi Pembunuh cuma Yesus itu menyinggung. pahlawan atau penjahat? Tunggu Jawab. dulu. Saya tidak menjawab narasi Anda karena Anda Udah, berasumsi turun. tidak perlu. Anda Turun. ke gereja, Saya sudah colok sampaikan. pantat pendeta, jilat pantatnya. Saya bertanya, pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Sederhana bukan? Tidak dijawab-jawab. Nah, mending kau ke gereja. Di sini tidak butuh ilmu congor. Ilmu bahlul tidak dibutuhkan di sini. Ya. Anda tinggal jawab, karena di dalam kitab saudara Roma 14 nomor 9, fungsi kematian Yesus untuk menjadi Tuhan. Nah, siapa yang membunuhnya? Pahlawan Anda atau penjahat? Anda ingin mengatakan dia pahlawan. Oh, berarti pembunuhan itu betul adalah sesuatu yang baik dalam agama saudara. Anda ingin mengatakan penjahat, berarti betul agama Anda adalah hadiah dari si jahat. Mau kemana? Anda mau kemana? Ucapkan apa kepada pembunuh Yesus? Terima kasih paman. Berkat kalian kami memiliki Tuhan, dan berkat kalian dosa-dosa kami ditebus. Ayo. Ayo, jangan munafri. Kalian ingin mengatakan dia penjahat. Apa? Penjahat. Dia itu pembunuh Yesus adalah orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan penggenapan. Berarti sudah direncanakan supaya ada yang membunuh. Bagaimana caranya Yesus dibunuh? Ya harus ada pembunuhnya. Bisa enggak Yesus mati sendiri tanpa dibunuh? Ya nggak bisa, kecuali dia bunuh diri. Berarti orang-orang yang berkongko-kongko melakukan kejahatan, melakukan tipu muslihat, melakukan kemudian kesaksian palsu, itu semua adalah perangkat-perangkat yang sudah disusun oleh Tuhanmu untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Berarti tentara-tentara Romawi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi adalah kaki tangan Tuhanmu untuk mengeksekusi Tuhanmu sendiri. Lawak gak itu? Lawak. Jadi pembunuh Yesus itu adalah pahlawan dari agama Kristen. Berjasa, sangat berjasa para pembunuh Yesus bagi Kristen. Apalah arti sebuah Kristen tanpa pembunuh Yesus? Maka tolong mulai hari ini kalian cari kemudian nama-nama pembunuh Yesus, kalian nobatkan mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Hayo, apa jadinya kalian kalau Yesus mereka tidak bunuh? Hayo, kalian mau apa kalau mereka tidak membunuh Yesus? Hayo, dosa-dosa kalian mau diapain kalau Yesus tidak dibunuh oleh pembunuhnya? Hayo. Kata Paulus, sia-sialah ajaranku kalau Yesus Sia-sia. tidak mati dan tidak Betul. dibangkitkan. 1 Korintus 15 nomor 17. Jika Yesus Hilang. Aduh, kena lagi deh tuh. Jadi benar sekali ya yang dikatakan Bang Juma di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 itu. Paulus berkata, kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Karena memang Kristen itu ya pondasinya adalah penyalipan. Nah, penyalipan itu sendiri ya itulah yang nyalip itu dipertanyakan apakah dia pahlawan atau dia ini penjahat. Kalau itu penjahat berarti Anda menikmati hasil dari kejahatan. Ya.
Jangan membunuh, jangan mencuri. Tapi Anda asik menikmati hasil curian. Nah, itu yang terjadi pada Anda. Kalau pahlawan, nah, mantap lagi itu. Lagi lagi gimana? Jelas itu saudara. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dengan kata lain, untuk itulah orang-orang ini membunuh Yesus agar Kristen bisa diselamatkan. Dengan kata lain, para pembunuh Yesus termasuk iblis yang merasuki Yudas adalah pahlawan untuk saudara Ando tak berakal. Gitu. Oke, saudara Juma. Apalagi? Apa asumsi apa? Tadi saya sudah. Asumsi apa lagi? Saya kan bertanya sama saudara, pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Saya sudah terangkan, Anda tidak Apa? terima. Oke, Cuman saya ada sudah dua. katakan Yesus Cuman ada melarang dua. membunuh. Musa Cuman ada juga dua. menerima larangan dari Tuhannya Oke, membunuh. Sekarang kalau kita kembali Yesus ke melarang membunuh, kitab pertanyaan saya, sucimu yang datang pertanyaan saya, Kak, kalau Yesus melarang membunuh, pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus mengakibatkan dosa atau menebus dosa? Jawab. Itulah manusia yang tidak taat kepada ajaran Jawab dia. Dasar makan sendal jepit. Saya baca Orang di tanya Al-Baqarah, baik-baik. Hei, Al-Ampal, At-Taubah. Aduh. Perkataan siapa itu? Coba, udah diturunin aja ini, turunin daripada saya tampar mukanya pakai sendal, turunin. Kau ke gereja, aku bilang, gak cocok kau di sini. Ini bukan gereja. Kalau kau mau diskusi jujur, saya ladeni kau. Sayangnya kamu nggak mau jujur. Kamu nggak mau jujur. Sudah jelas-jelas Anda melilit lidah. Yesus berkata, apa kata Yesus? Jangan membunuh. Berarti membunuh Yesus itu pelanggaran kan? Pelanggaran. Agamamu berdiri di situ. Berarti agamamu berdiri di atas pelanggaran terhadap firman Tuhan. Aneh. Manusia kucuk. Jangan membunuh, kata Yesus. Berarti membunuh Yesus itu dosa atau menghapus dosa? Ada nggak yang bisa jawab? Jangan membunuh. Artinya membunuh Yesus itu dosa atau membunuh Yesus itu menebus dosa? Ada yang bisa jawab? Saya wakili Kristen menjawab. Silakan. Kalau jujur, pembunuh Yesus itu pahlawan. Karena kalau tidak ada yang membunuhnya, tidak ada Kristen. Dan kalau tidak ada pembunuhnya, tidak ada penghapus dosa. Jadi pahlawan dan penghapus dosa. Berarti yang menjadi pahlawan Kristen itu adalah iblis. Iblis berarti iblis yang telah memberikan kemudian keselamatan kepada Kristen. Kenapa? Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa? Yudas. Kenapa Yudas disebut kemudian sebagai iblis? Karena Yudas berkhianat. Apa hasil dari pengkhianatan? Yesus disalibkan. Apa hasil dari penyaliban? Dosa-dosa Kristen ditebus. Berarti iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Ayo, ada yang mau bantah saya? Silakan. Ayo maju jujur. Ayo maju jujur. Ayo, jujur. Ayo. Iblis itu adalah pahlawan bagi Kristen. Bantah saya. Bantah saya. Saya mau nanya Bang Juma. Yang membunuh Belanda, yang menjajah Nusantara waktu itu, yang membunuh nenek moyang kita, yang membunuh Belanda itu pahlawan ya? Pahlawan. Oh, iya. Karena membunuh penjahat, pahlawan. Untuk kemaslahatan orang banyak, itu pahlawan. Kalau tapi sebaliknya, kalau membunuh orang yang tidak bersalah, pahlawan atau penjahat. Oh, penjahat. Pintar Bang Juma. Oh iya, makanya saya Islam. Saya tidak jadi Kristen. Karena saya paham, para pembunuh yang berkongko-kongko melakukan siasat, tipu muslihat, kesaksian palsu, sehingga Yesus dibunuh, semua itu adalah setan.
ending dari pekerjaan setan? Yesus disalibkan. Hasilnya apa? Dosa-dosa Kristen ditebus. Berarti Kristen menyelamatkan, iblis menyelamatkan Kristen dari dosa-dosa mereka. Ayo, posisi iblis di sini sebagai apa? Bagi Kristen. Si jahat atau si baik? Buat Kristen si baik. Si baik. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ketika dia hendak dibunuh. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Hei, kalian yang mau membunuh aku, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ayo, berarti Kristen ini anak-anak siapa? Anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Kalau yang kayak pertanyaan kayak gini biarlah dia yang menjawab. Ya, jawab. Kristen ini anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Tuhan berkata di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak membunuh Yesus anak-anak Tuhan. Tapi orang yang membunuh Yesus adalah anak-anak ada guys, coba. Jangan sama habis nih. Ayolah, yang jujur lah, diskusi jujur lah. Itulah yang Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis, yaitu orang-orang kafir dan orang fasik, membantu setan untuk durhaka kepada Tuhan, dan mereka berdua antara kafir dan setan kerjasama tidak henti-hentinya menyesatkan umat manusia. Al-Quran yang mengatakan itu. Yesus juga mengatakan itu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Al-Quran juga mengatakan hal yang sama. Jadi kalau ada Kristen kayak tadi, Kristen agama kasih, hati-hati berbicara. Apa ajaran kasih ketika Yesus mengatakan jangan kau membunuh? Tapi Yesus dibunuh. Untuk apa Yesus dibunuh, kawan? Untuk menebus dosa-dosa kami. Loh, melanggar. Jangan membunuh, kata Yesus. Ada nggak di situ? Jangan membunuh, kecuali aku bunuh aku. Karena aku menebus dosa kalian dengan kalian membunuh aku. Ada nggak? Itulah makanya saya awali tadi. Jadi kalian itu seibarat pembunuh berdarah dingin. Di tangan kalian itu sudah bertonton darah manusia kalian bunuh. Habis itu kalian cuci tangan, bersih sebersih-bersihnya, lalu kemudian berjalan melenggak. Kita tidak boleh melakukan penganiayaan. Apabila pipi kita yang kanan ditampar, kasih yang kiri. Kita harus mengasihi musuh. Koplak, ingin ludahi muka kau. Banyuma dia tadi mau komparasi pembenaran pembunuhan Yesus di tiang salib dengan surat At-Taubah di ayat perang. Itu bisa dikomparasi bagaimana? Itu. Allahu Akbar. Tidak bisa, saudara. Yesus sendiri berkata, siapa yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah di depanku. Itu kata Yesus itu. Siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, anaknya, saudara, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu kata Yesus. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus, ya benci bapak, benci ibu, benci istri, benci anak, bahkan benci diri sendiri. Begitu, saudara. Nggak usah cari tema yang lain dong. Jangan cari tema yang akan mempermalukan dan akan membuat aibmu terbongkar. Jangan. Kasihan kalian. Jangan karena Anda mengatakan saya bisa berargumen. Yes, tapi kamu nggak bisa kemudian meluruskan benang bahasa yang ada di dalam Bible. Nggak bisa. Jangan, mending tema yang lain. Apakah Maria ketika kemudian menyusui Yesus sempat berpikir, Tuhanku, minumlah cepat agar kau kelak jadi anak yang cerdas. Ada nggak Maria menyatakan seperti itu?
Atau ada nggak Maria menyembah anaknya? Nah itu, jangan kasih, karena kau akan malu kalau bahas kasih. Karena agama Kristen itu berdiri di atas pembunuhan. Bang Juma, kayaknya dia udah jujur. Coba ditanya lagi tadi. Juma, saya mau koreksi. Coba ditanya Pertanyaan lagi. saya jelas samamu. Hei, pertanyaan saya jelas. Ketika Yesus mengatakan, jangan membunuh. Pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus itu menebus dosa atau mengakibatkan dosa? Jawab. Anda tadi mengatakan Yesus memerintahkan bunuhlah. Saya ralat kamu ya. Jangan memplesetkan. Yesus tidak pernah mengatakan bunuhlah. Kalau ada dalilnya? Ya? Kalau ada dalilnya? Sebutkan dalilnya. Sebutkan. Saya tanya dulu, apa konsekuensinya kalau ada? Sebutkan dalilnya. Saya tanya dulu. Ayo. Ayo. Kalau tidak benar, Anda konsekuensinya apa juga? Apa juga? Ya, Anda juga. Saya sudah baca kitab saya, tidak pernah Yesus mengatakan bunuhlah. Ya, Anda tadi mengatakan Yesus memerintahkan. Coba kalau tidak benar Anda jadi apa? Lukas 19. Mana? Ayo. Sekarang mengenai orang-orang yang tidak menginginkan aku menjadi raja atas mereka, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Mana sebutkan ayatnya. Sebutkan ayatnya. Tuh sudah ditunjukkan itu. Baca pakai gigi. Bacakan kalau dulu. matamu rusak. Apanya? Di ayat apa itu? Di ayat mana itu? Apa? Lukas 19 nomor 2074.400,345 FM tuh. Apa? Lukas 19:27, Pak. Nih baca. Baca. Ayo, saya baca. Iya. Baca. Pegel nih tanganku nih, cepetan. 19 ya. Oke, 19. Baca. Lukas 19 2.777.000. Kasih gitu ngomongnya. Ya baca makanya. Oh, Kristen kok nggak paham Bible, pakai nanya. Yang enggak, Lukas 19. Ayo, saya baca. Ya baca. Ayat berapa? Ayat 27. Baca. Ayat berapa 27? Ayat berapa 27? Ayat berapa 27? Enggak. Baca. Malu-malu lagi. Baca. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Suduki, ya. Suduking. Saduki gitu dong, Suduki. Ini perikopnya pertanyaan perikop. Tunggu dulu. Pertanyaan perikop tentang kebangkitan. Tunggu saya baca, itu perikopnya, ya. Oh, tadi ketika kamu membawa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191, kau juga begitu? Hah? Kau juga pelajari asbabul wurudnya, asbabul nusulnya kau pelajari juga? Kau baca ayat sebelum dan sesudahnya juga gitu? Tidak kan? Seketika kau datang kemudian membabi buta menyerang kemudian. Makanya saya katakan tidak ada orang Kristen yang mampu kemudian menegakkan agamanya dengan akal sehat. Gak ada. Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu ucapan siapa itu? Ucapan siapa? Itu ucapan Yesus. Ada saja. Itu ucapan kitabmu itu. Yesus katanya. Yang ngarangnya Lukas. Asisten Paulus yang ngarang itu. Marah itu Lukas. Lukas kau salah. Yang benar itu tidak begitu. Yesus itu mengajarkan kasih. Nah sekarang pertanyaan saya. Ketika Matius 19 Yesus ditanya, bagaimana caranya supaya saya bisa selamat? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Pertanyaan saya, membunuh Yesus itu mendapatkan dosa atau menghapuskan dosa? Jawab. Meow. 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 Kok di mute terus? Mana sih Mana mau menjawab kalau di mute? Yesus mengatakan jangan membunuh. Pertanyaan saya, membunuh Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapus dosa? Di Lukas Jawab. yang Anda kutip itu bukan perkataan sebagai pengajaran kepada yang Jangan kau pelintir.
Bagaimana ini suruh pilih A atau B nih? Ya, jangan Iya. kau pelintir. Ada tuh. Yesus sendiri berkata, jangan engkau membunuh. Itu ya, Membunuh, dengan oke. Pertanyaan perintah saya udah paham kepada itu. Musa di Taurat. Sekarang pertanyaan saya, membunuh Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapus dosa? Jawab. Anda harus pisahkan, ya. Anda Orang yang tidak menerima ajaran sama dengan begitu agama Islam. Apakah orang Quraisy Yesus ditanya. di Mekah sana menerima? Yesusnya ditanya, Tidak juga. Oncom. Maka ada Yesus penahlukan. ditanya. Yesus, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat? Kata Nah, Yesus, sekarang jangan gini aja deh. membunuh. Kata Yesus, jangan membunuh. Pertanyaan saya, membunuh Yesus mengakibatkan dosa atau menghapus dosa? Jawab. Ya, aduh. Sekarang gini aja, saya sudah terangkan. Tidak ada, Anda terjebak ingin menggiring, ya. Saya udah bilang bahwa apa yang dialami Yesus sudah dibuatkan di kitab terdahulu. Membunuh Sekarang Yesus begini aja, itu, Juma. Begini aja membunuh kita. Yesus itu Begini aja cuma. menebus dosa Apakah atau Tuhan Musa menyebab dosa? tunggu dulu, Abraham? Kita bicara ketuhanan aja berdasarkan kitab-kitab. Apa ngomong apa? Abraham tidak menyembah Yesus. Bicara Abraham tidak menyembah mayat. Kita baca di Keluaran 3 ayat 6. Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jelas di Siapa situ itu? tidak Yesus. disebut- Itu Yesus. Tidak disebut Itu Yesus. Ismail. Yesus pun mengingatkan itu setelah hadir di dunia. Ya, Di kalau Matius Paulus 19 disebut nggak di situ? 18. Disebut nggak Paulus? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Disebut tidak Paulus di situ? Disebut nggak Paulus? Pendiri agama Kristen Pendiri Paulus, Abraham pendiri dan Islam Nabi Musa Muhammad, punya- keturunan Nabi Ismail. Sekarang Paulus ini keturunan dari mana? Paulus Islam ini? belum ada saat itu Kristen. Paulus ini keturunan dari mana? Elohim, Yahweh, agama Islam belum ada. Kalau baju mau minta dikik gue kick. Ya. Ya udah dikik. Lalu Kamu ke dikatakan, gereja aku saja, Allah Abraham, Allah kumpulkan, Ishak, kemudian andai aku. kentut pendeta, isap kentutnya dalam-dalam. Mudah-mudahan otakmu yang kena kanker itu sembuh pelan-pelan. Tak ada gunanya saya kau mencari kemenangan diskusi, parahnya itu di situ. Kau ingin menang, tapi senjatamu senjata rapuh. Tak bisa kau menang. Kalau cuma cari menang-menang, nggak bisa kau hadapi saya. Saya paham Bible-mu. Kau cuma modal congor, lari kemana-mana. Tak akan pernah bisa kau lolos di hadapan saya nih dengan teman-teman saya. Tidak akan pernah bisa kau lolos. Karena kenapa? Musuh terberatmu itu Bible-mu sendiri. Tak bisa kau menang. Kalau kau cari menang, mending kau belajar. Bang Suma, saya pingin belajar. Ya, Cak Ayu, begini Bang Suma. Di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, ayat sekian, perintah membunuh. Itu gimana itu Bang? Nah, kita jelasin. Ini muncul-muncul agama membunuh. Di Kristen itu aku baca terjemahannya sehingga saya... Bahlul. Kau ngerti Bible aja kan kalau sok-sokan mau bahas Quran. Kau bertanya, gimana keadaannya kok di Al-Quranmu kayak gitu? Kita jelaskan. Nah, nanti kita jelaskan juga melalui Bible juga ada perintah membunuh begini, begono, begini, begono. Giliran kita tunjukkan Lukas 19 nomor 27, itu bukan perkataan Yesus. Itu adalah apa, Oncom? Kalian ini darurat sakit otak. Ya kacau. Mending kau belajar dulu, belajar. Ya, mereka itu sangat bangga dengan ajaran Yesus yang mengajarkan kasih. Tapi dia tidak melihat latar belakang kondisi Yesus pada saat itu. Kalau kita baca, seperti yang saya sampaikan tadi di Matius 8 ayat 20, lalu kita lihat dari komentar Matthew Henry, itu Yesus ini digambarkan di situ oleh Matthew Henry itu orang yang sangat melarat. Mau meletakkan kepala saja nggak punya bantal. Hidup dari belas kasihan orang. Nah, kalau boleh kita pakai bahasa kasar, gembel di bawah tekanan penjajah Roma. Mungkinkah gembel yang hidup di bawah tekanan tentara Roma ini mau berulah? Mau mengajarkan yang aneh-aneh? Ya mati, sia-sia lah.
Jadi tidak mungkin dia bisa mengajarkan perang, tidak mungkin mengajarkan kekerasan. Tetapi seandainya waktu itu Yesus mampu mempengaruhi orang-orang untuk menjadi pengikutnya, Lukas 19 pasti akan dia jalankan. Perkataan dia di awal-awal pasti dia laksanakan. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk membawa damai. Bukan kataku, tetapi pedang. Nah itu dia, itu pasti dijalankan oleh dia. Barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya, perempuan, anaknya, laki-laki dan sebagainya, tidak layak menjadi muridku. Itu pasti dia jalankan. Tetapi dia sadar karena pengikutnya cuma 12, mau ngajarin perang. Gak mungkin bos, gak mungkin. Mau perang pakai lidi. Perang itu butuh senjata. Perang itu butuh bala tentara. Yesus muridnya 12, gembel. Gimana bisa ngajarin perang? Mau perang pakai lidi atau pakai anggar? Hah? Pakai toyak. Tentara Romawi pakai tombak, pakai meriam. Mampuslah kalau Yesus ngajarin yang keras-keras. Kasih yang sebenarnya itu, yang dahsyat itu, ketika dia mampu membalas tapi tidak dipakai. Contohnya Rasulullah, ya. Ketika di Mekah selama 13 tahun di bawah penindasan oleh bangsa suku Quraisy. Tetapi ketika Rasulullah mampu membalas pada waktu penaklukan kota Mekah, tidak satu tetes pun darah menetes. Disitulah Rasulullah membuktikan kasihnya. Itulah kasih yang sebenarnya. Tetapi kalau kasih dalam keadaan tertindas, apa hebatnya? Mau membalas tidak punya daya. Mau balas tidak punya modal. Mau balas pakai apa? Yang ada ya kasihilah musuhmu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Wajar. Namanya juga gembel, hidup di bawah penjajahan. Mau aneh-aneh. Mampus. Lanjut. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi naik sini ya. Multinya mati kok nggak bisa naikin orang. Bang Juma. Oh, Siap, Paman. Ini Bang Juma, tolong Bang Juma. Ini ada minta tolong nih. Hari Jumat katanya nih. Mualaf. Bang Zuma, bisakah surah Al-Kahfi Bang Zuma supaya Adam? Ya. Allah Akbar. Iya Bang. Itu telepon apa Bang Andi? Allahu Akbar, Masya Allah. Lucu juga. Subhanallah. Yesaya 53 tak menjelaskan. Loh, yang saya tidak butuh penjelasan ya. Saya tidak butuh penjelasan. Artinya sudah tertulis demikian. Harusnya tidak ada penjelasan lagi, tapi harus sama. Oh, kamu mau ayat Mesias harus menderita, begitu? Iyalah. 3 ayat itu. Iya. Oke lah. Kalau nggak bisa jawab, katakan saja nggak bisa, nggak ada, gitu kan? Bilang nggak ada. Oke lah, itu pertanyaan kamu. mau 3 ayat itu, Mesias harus menderita, di mana tertulis, begitu? Apa sih maksudnya? Kok malah nggak setuju kamu? Jadi Yesaya 53 tak pakai. Gini. Menjelaskan secara detail, secara terperinci. Kamu apa, mengapa, dan bila itu tak boleh diterima. Mesias harus menderita. Konteksnya apa? Dikatakan apa? Kamu jawabnya kemana? Aduh. Kalau nggak bisa jawab atau nggak ada ayatnya, jadi Yesaya 53 tidak menjelaskan hamba yang menderita. Saya itu tidak jelaskan. Penjelasan. Saya butuhkan adalah tertulisnya itu di mana. Oh, mau 3 perkataan itu, Mesias harus menderita, begitu? Jangan kamu anggap itu 3 perkataan. Itu 1 kalimat bulat itu. Makanya kamu tidak cerdas. Makanya kamu harus tahu makna dari ayat-ayat yang Anda pegang. Pertanyaan budak-budak tuh Bang, itu pertanyaan anak TK.
Ya Allah. Aduh, pertanyaan anak TK. Ini ya saya katakan lagi teman-teman yang di bawah biar tahu ya, biar tahu kita pahami dengan kosakata, kita pahami dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Saya tunjukkan lagi. Jadi di mana yang tidak cerdas ya. Saya tunjukkan lagi teman-teman. Nih, ya, inilah perkataanku ya yang telah kukatakan kepadamu jika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis dalam aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, pernyataannya di sini ya, pertanyaannya di sini. Katanya kepada mereka tanda titik 2, tanda petik ada tertulis demikian. Ya, sudah jelas ya, ada tertulis demikian ya. Kita pahami dengan konteks bahasa Indonesia dulu. Ada tertulis demikian ya. Di sini ada titik 2. Harus sama kan artinya kan? Jangan ngelak kamu. Kalau kamu paham bahasa Indonesia, harus seperti inilah ayat-ayat yang kamu tunjukkan. Seperti ini, ya. Aduh. Kenapa itu? Nggak bisa jawab, kah? Jangan nangis lah. Kamu nggak bisa jawab. Kalau ada, kalau nggak ada, ya udah bilang aja nggak ada. Nggak usah nangis lah. Pertanyaan anak TK tuh Bang. Nah, anakku ternyata Tuhan. Kami tahu di mana tertulis Yesaya 53 ayat 1 hingga 12. Mesias harus menderita. Bangkitnya. Aduh, kasihan. Bangkitnya. Aduh, Bang, kasihan orang ini. Lucu-lucu. Oh, memang berhabis mau cari kesalahan dalam Alkitab, tapi menunjukkan kegoblokan. Ya, nanti yang di bawah bisa mengerti sendiri ya, yang bodoh siapa, ya kan? Ya, saya lihat berhabis mau cari kesalahan-kesalahan dalam Alkitab, tetapi sebenarnya menunjukkan kegoblokan. Minta maaf ya. Anda tidak bisa memahami konteks bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena di sini tertulis demikian. Jangan ketawa-ketawa, jangan nangis kamu. Ya, kalau nggak ada. Lucu sekali ya. Aduh, kasihan. Ya Allah. Aduh, berhabis mau cari kesalahan di kitab orang, akhir-akhir menunjukkan kegoblokan. Loh, mendingan kamu cari obat dulu ke apotek aja ya tikus ya. Cari obat ke apotek. Tertulis di mana? Ya, saya 53, hamba yang menderita, jelas, terperinci, detail. Bukan 3 perkataan saja. Iya, saya 53 itu bunyinya apa? Enggak ada bunyi seperti ini, itu enggak ada dia. Saya 53 itu enggak ada bunyinya seperti ini. Kalau bunyi begitu tak jelas, tak cukup, tak detail. Maka ya saya 53 detail. Kalau mau 3 baris saja, tiada guna juga, tidak jelas. Artinya tidak ada dalam kitab-kitab. Kalau ada 3 perkataan saja, bikin apa juga, tidak jelas, orang tak paham. Mesias harus menderita, itu saja. Apa itu? Orang tak paham. Maka ya saya 53 menjelaskan secara detail. Memang kuat sekali ya imanmu ini ya. Memang ya. Dia ditikam karena pelanggaran kejahatan kita, dia diremukkan karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan ke atasnya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lebih jelas daripada hanya 3 kata Mesias harus menderita. Tak paham. Udahlah,
Percuma juga. Penyakit kita lah yang dipikulnya, kesesaran kita lah yang ditanggungnya. Padahal kita menyangka dia kena tulah oleh Allah. Kan jelas. Silakan Bang Hos. Ini nggak jelas orang udah nggak mau jujur dia, nggak mau jujur. Tanya kemana, jawabnya kemana. Apa guna ada 3 saja kata Mesias harus menderita? Orang tak paham lah bro. Maka Yesaya 53 menjelaskan secara detail. Baru kami paham. Dia kematiannya di antara 2 penjahat. Kuburnya di antara orang-orang kaya. Umurnya lanjut. Dia bangkit semula. Keturunannya banyak ya. Pengikutnya ramai, orang Kristen. Kan jelas 53 ya saya. Jelasnya di mana, Bos? Jelasnya di mana? Di situ tertulis atau enggak sama seperti di Lukas 24 itu sama atau enggak? Enggak usah mengada-ada kamu. Jangan bernarasi lagi di sini. Kalau kamu mau tertulis itu saja tiada guna juga itu ayat. Mesias harus menderita. Tiada orang paham. Maka ya saya 53 menjelaskan secara detail bagaimana penderitaan itu. Percuma Anda menjelaskan kemana-mana itu percuma ya. Yang jelas ada atau enggak usah penjelasan. Kalau ada seperti yang kau mau tiada guna juga 3 kata, orang tak paham. Artinya nggak ada kan? Artinya nggak ada ya? Nggak ada kan? Ya saya 53 lah yang menjelaskan kan? Itu. Ya saya 53. Ada apa enggak? Ada, ya saya 53. Ada, ya saya 53. Tertulis demikian kah? Iya, ya saya 53. Mesias harus menderita. Baca, hamba yang menderita. Detail. Apa guna 3 kata yang kau mau? Makanya kau tidak cerdas. Kamu pahami konteks bahasanya. Jangan lari-lari. Kalau itu sampai ke situ artinya sudah tafsir. Bukan tertulis demikian, tapi sudah tafsir ya. Makanya kau urus kitab kau saja kalau tiada ilmu dalam kitab. Oke ya. Baca kitab kau sendiri dahulu. Oke. Sudah kau kuasai kitab kau? Sudah kau kuasai kitab kau? Gini. Saya tanya, sudah kau kuasai kitab kau? Anda tidak Saya tanya, sudah kau kuasai kitab kau? Artinya Anda itu tidak bisa menjawab. Saya tanya, sudah kau kuasai kitab kau? Sudah atau belum? Apa masalahnya, Bang? Apa masalahnya di sini? Saya tanya, sudahkah kau menguasai kitab kau? Belum. Maka urus dulu kitab kau, belajar dulu kitab kau. Jangan urus kitab orang. Ada yang mau ditanyakan? Saya tidak mau tanya. Saya tanya, sudahkah kau kuasai kitab kau? Ayat keduanya waro. Oke, kita ini udah 111 ya. 110 ya. Bang Trireta noise. Kita coba itu tadi 110. Kita coba 111. Nyelam. Kita coba 111-nya. Iya, Bang astagfirullah. Bang Trireta noise, Bang. Di-mute aja dulu Trirealita. Di 111-nya, ini sama ya, saya buka 111 juga. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ta, bat, yada, dan seterusnya. Ini 110, 111, abang mau ke 113 juga bisa, dan seterusnya. Jadi saya bisa memverifikasi, ini yang sudah di carbon dating 1 abad dengan Rasulnya. Ini Al-Quran yang online, ya. Turun aja deh. Ini seabad dengan Rasulnya di abad 7.
Ini Al-Quran yang sekarang saya cek. Nah, itu contoh transmisi kitab suci Al-Quran. Dan ini sekunder, primernya kita hafalan. Kalau abang mau tahu juga soal hafalan kami itu mesti diverifikasi. Ini contohnya, saya tunjukin sekarang. Nih ya. Aduh, jangan dinaikin yang berisik-berisik dulu, entar dulu deh. Ini contoh. Ini kamera depan saya, kamera belakang muka saya sama aja yang kayak dia. Siapa ganteng ya? Jadi ini salah satu penghafil-hafiz Quran. Di sini ada sertifikat, ada ijazahnya. Nah, isi ijazahnya akan ditunjukin. Di sini ditunjukin. And every single red word that you see there is basically the link between the next person in the chain. So this student studied from my... Nah, di sini dikasih tahu kita bahwa ini akan diisi nama dia belajar dari syekhnya ini, habis itu dia belajar dari syekh ini, belajar dari syekh ini, terus sanad atau chain of narration-nya. Who studied from another sheikh all the way back for 1,400 years. And if you look here towards the end of the chain, you can see An Abi Hurairah. Jadi dia mundur 1400 tahun sampai ke Abi Hurairah. Abi Hurairah itu sahabat Rasulullah langsung. The great companion of the Prophet ﷺ, who got his ijazah from the great companion Ubay ibn Ka'ab. Dia dapat dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini termasuk 4 orang pertama yang hafal Al-Quran. Who got his ijazah from none other than Ubay dapat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi chain of narrationsnya jelas, dari siapa, dapat dari siapa, dapat dari siapa, dapat dari siapa, dapat dari siapa. Nah, kan kita tadi kita udah setuju, kita bahas soal transmisi kitab suci ya Bang ya. Habis itu ini nggak cuma Injil. Nah, kalau Al-Quran begitu Bang. Nah, Bang Igel coba sekarang ceritakan bagaimana seorang Yohanes mencatat dan mentransmisikannya sampai abang pegang sekarang. Silakan abangku. Oke, thank you, Sip. Nah, kalau tentang itu, tadi tentang Al-Quran ya, yang tapi